Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Halo. Oke, kali ini sama Mas Nanas ya. Kita akan membahas komik I want to eat your pancreas. komik yang nggak bisa dibahas sama Mas Bagas. Shonen ya sama beliau. Mas Bagas shonen seinen sih. Shonen. Kalau iya ini shonen juga sih. Shonen sebenarnya tapi kan tapi shonen yang pukul-pukulan Mas Bagas tuh. Ini yang Kalau- romance ini. Nanas tuh sukanya yang romance. Aku juga suka romance, makanya aku punya banyak romance. Nah, ini tuh sebenarnya komik lama Mas ya? Nama Komik lama. diterbitkan kalau nggak salah itu 2019. Ya udah lama banget sebelum pandemi. Aku Sebelum juga pandemi. belinya. Aku sempat beli 2 kali sih. Soalnya ini hilang ini dipinjam temennya adikku, nggak dibalik-balik ya. Hai mbaknya kamu. Saya nggak ngerti namamu tapi kalau pinjam komik dibalikin ya. Ya, ini kaliku pemilik komik ya kayak gitu. Dipinjemin terus nggak dibalikin. Ya abis itu dibalikin tapi aku terlanjur beli lagi kan. Oh, Jadi iya. kalau aku sudah sebel banget ya. Oh yes. Dan ini dulu sempat langka. Sempat di Jogja loh, di Jogja aku tuh ingat sempat Oh iya langka bener. susah banget. Bener. Terus berarti laku. Hmm. Berarti laku. Nah, komik ini sendiri udah diadaptasi ke berbagai media ya. Ini pun sebenarnya tuh adaptasi juga dari novel. Ini kan Kebalik ya. Kan, Source-nya novel. novel. Novelnya diterbitin penerbit Haru kalau nggak salah. Ya, penerbit Haru di tahun 2018 atau 17. Pokoknya duluan novelnya terbit di sini. Novelnya dulu, baru ini Terus filmnya tayang juga di sini. tayang. Oh, iya. Aku inget, aku nonton soalnya. Aku nonton habis yang live action nggak tayang tapi di sini. Nggak tayang, Seingatku. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Berarti Ya. cuma animenya aja yang di Indonesia. Ya, film animenya aja. Nah, gimana? Premisnya gimana? Ceritanya? Premisnya sendiri itu tentang seorang cowok. Di sini tuh beliau nggak diceritain. Beliau. Beliau. Oh, dia ya. Oke. Dia itu nggak diceritain disebutin namanya gitu loh. Nah, Tokoh utama cowoknya ya? Tokoh utama cowoknya itu nggak disebutin namanya. Terus suatu ketika dia ke rumah sakit. Terus nggak sengaja nih nemu sebuah buku catatan gitu loh. Ternyata ketika dibuka, ini ternyata catatan seorang yang mau menghadapi kematiannya gitu loh. Karena sakit apa ya? Pankreas. Kanker pankreas kalau nggak salah. Enggak, pokoknya disebutinnya cuma penyakit pankreas itu. Oke. Nah, ternyata itu punya temennya gitu loh, teman sekelasnya gitu loh. Nah, ini hubungan cerita standar bagaimana seseorang menemani orang lain menghadapi kematian. Karena udah jelas kan. Nah, ceritanya dia dari judulnya sih, ya ini dulu kukira film gore ya. Kukira. Karena Gore. I want to eat your pancreas. Ya betul sih. Sorry. Oke. Tapi ternyata memang romantis aja sih ya. Romance. Aku suka sih ini. Sama. Aku suka endingnya oke. Maksudnya twistnya menarik. Twistnya menarik. Jadi twistnya ini nggak konvensional pokoknya. Nggak konvensional. Jadi bagaimana ceritanya berjalan tuh storytellingnya oke sampai menurutku yang paling bagus tuh twistnya. Oke. Mas Hari seneng quiznya ya? Oke. Karena nggak biasa di model cerita yang menceritakan kematian seseorang tuh twistnya nggak biasa. Ya, nggak biasa sih. Ya. Kalau saya. Kamu nggak suka? Saya tuh kalau baca komiknya ya, twistnya itu lebih terasa gitu loh. Maksudnya dia tuh kadang-kadang tuh kayak direcall gitu loh. Potensi-potensi twistnya gitu loh. Kalau dilihat di novelnya kan bener-bener aku belum baca novelnya. Kalau pokoknya aku mau bilang di novelnya sendiri itu twistnya itu cuma di awal doang terus berikutnya tuh nggak dilihatin lagi gitu loh. Kita lebih banyak melihat interaksi antara si cowok sama tokoh ceweknya yaitu Sakura yang menguji. Mungkin mediumnya yang berbeda ya. Medium komik itu kan memungkinkan untuk ngasih hint. Oh ya. Hint yang terlihat di dalam medium gambar ya. Make sense. Makanya mungkin kalau di novel nggak terasa, mungkin karena mediumnya berbeda aja. Mungkin ya aku nggak ngerti, aku nggak baca novelnya. Tapi buatku 2 volume komik ini cukup menceritakan bagaimana kehilangan itu. Ya. Bagaimana kehilangan. Aku sukanya di situ sih. Ya. Terus ya kalau ya memang kehilangan sih memang lebih tepatnya tuh bukan tepatnya sih. Apa gimana? Oke. Aku sih suka keduanya itu gambarnya sih ya. Kamu gambarnya. menurutmu gambarnya gimana? Ngedrop asli, ngedrop.
Ngedrop itu gimana? Ngedropnya tuh gini, karena saya medium pertamanya kan novel kan. Oke, Ah. novel. Oh, novel kan nggak ada gambarnya. Terus saya pindah ke animenya Oh, nih. nonton filmnya ya, film animenya. Animenya terus lanjut ke animenya. Gambarnya di animenya itu kan digambarkan lebih kayak lebih dewasa anak SMA gitu loh. Terus pindah ke komiknya loh. Kok Ya, gambarnya agak shota gitu loh. Iya benar sih, gambarnya agak kerasa anak SMP malahan. Anak SMP. Iya, anak SMP Anak gitu loh. SMP itu banget SMA Oh, dan ini. dan dia cenderung lebih ceria dibandingkan Iya, dibandingkan animenya. animenya. Animenya tuh sendu banget dari Sendu awal banget. sendu banget. Kalau komiknya tuh emang masih agak kelihatan lebih. Justru aku sukanya di situ. Ngomongin storytelling dicampur sama gambarnya yang seperti bocah ini membuat ceritanya jadi lebih ceria dibanding yang seharusnya. Jadi ketika kehilangannya itu datang hit banget. Oh iya. Kalau aku di situ, kenapa menurutku gambarnya menunjang penceritaannya. Jadi kalau dari cerita Nana sih menariknya medium yang berbeda itu ngasih kita experience yang berbeda. Iya. Novelnya aku nggak ngerti ya, novelnya experience-nya gimana? Cerita sendu aja atau gimana? Sendu aja sih. Wah, kesannya tuh kayak tokoh utamanya itu kayak dibully gitu satu sama lingkungannya. Tapi kan itu kan juga gara-gara dia sendiri kan, yang menutup diri gitu Iya. loh. Kemakan sama asumsinya sendiri gitu loh. Kalau di anime kesannya memang anime lebih serius. lebih Wajahnya serius, tuh wajah serius gitu loh. dan jadinya cerita sedih. Jadi cerita sedih. Nah, kalau di komiknya ceritanya jadi lebih berasa ceria. Jadi ada keceriaan yang terselip, tapi kemudian ada adegan-adegan hitam gitu. Ya. Nah, itu. Jadi dia menurutku komiknya tuh bisa ngebalance tone cerianya karena ceweknya keceria kan. Sakura itu ceria Ceria kan? banget orangnya. Dia tuh menutupi sisi gelapnya. Sisi gelapnya si cowok. Oh iya. Keceriaannya. Iya. Nah, ya cowoknya itu kan orangnya dark. Nah, dia tuh mengimbangi. Dia tuh mengimbangi. Itu sih yang yang membuatku merasa komiknya oke. Komiknya oke. Apalagi 2 volume tamat tuh udah aman banget sih. Aman banget. Setauku tuh masih dijual ya di Gramedia masih ya. Masih banyak. Sekarang banyak. Nanti aku sekarang jadi buku paper nggak sih? Enggak, masih tetap kertas koran. Masih koran. Oh, masih berarti koran. harganya harusnya 32.000 harusnya. Harusnya. Sekarang kertas koran 32.000. Harusnya 32.000 harusnya. Iya. Tapi nanti kita kasih link di di bawah ya. Teman-teman yang tertarik minat bisa beli ini. Jelas ini komen tentang kehilangan, ekspektasinya ya jelas. Kisah-kisah sendu gitu. Jadi mohon maaf kalau ada nada spoiler dari kami. Ya, gimana ya ceritanya udah jelas. Apa maksudnya dalam artian dari ininya aja udah kelihatan kan kalau ini ceritanya tuh bakal gelap gitu. Aku tuh kayaknya dulu nonton sama pacarku deh. Terus aku nangis dia enggak. Kok bisa? Ya aku memang agak lebih gampang tersentuh sih. Pacarku lebih resisten terhadap hal seperti ini sih. Iya. Oke, apalagi ada lagi yang ingin kamu sampaikan soal I Want to Eat? Karakter ceweknya, sip, mantap. Ya Sakura Yamauchi. Ya, karakter tipe cewek yang dominan itu saya seneng gitu. Wih, kamu suka didominasi ya? Bahaya juga. Enggak gitu. Karena dia kan kita kan melihat sebagai sudut pandang cowok yang dia merasa sebenarnya dia tahu dia itu tuh loser gitu loh ya, orang yang maksudnya tuh orang yang loser. Outcast. Ya kayak gitulah. Nah, dengan kedatangan Sakura itu dia tuh kayak membimbing gitu loh, biar keluar dari menarik. keterpurukannya gitu loh. Menarik. Gitu. Makanya saya seneng dengan kedatangan cewek yang mau mati dia malah jadi hidup, itu aneh sekali. Tapi itu menarik sekali sih. Ironis sih emang. Kocak. Darkly itu dark aslinya. Makanya animenya kerasa cukup dark gitu. Apalagi novelnya lumayan dark ya. Makanya ini aku ngomongnya tuh suka karena dia masih ada nuansa-nuansa cerianya. Enak bacanya tuh enak gitu loh. Dan penggambarannya lebih bocah sih ya. Terus Tapi itu plus minus ya. Nanas gak suka penggambar yang bocah, aku suka dan itu fair, itu selera. Bukan gak seneng ya, kaget aja gitu loh. Tapi lama-lama ya akhirnya aku lebih seneng komiknya gitu loh. Maksudnya nggak suka pun nggak apa-apa ya. Karena ini kan selera sekali lagi. Selera. Ya enggak cuma saya tuh cuma mau bilang itu kegocek gitu loh. Oh ya, kegocek itu tertipu teman-teman. Kegocek tertipu gitu loh. Patah gitu loh. Terus dengan cowok yang ini Mas Daris kan awalnya tuh nggak seneng gitu loh dengan cowok yang kayak gini gitu loh.
kok orangnya itu lambat gitu loh, Iya. ngambil keputusan gitu loh. Aku Tapi penggambaran cowok yang seperti itu menurut saya itu dalam cerita itu make sense, masuk gitu loh. ya Nah, karena imbangannya kan ceweknya dominan kan. ya dominan pertama. Kedua, kalau dia tiba-tiba berubah cepet itu kayak tetap untuk mendapat sampai ke plot twist itu bakal rasanya itu ya biasa aja. Oh, yaudah. Hmm. Jadi ceritanya jadi biasa aja gitu loh kalau dia tiba-tiba berubahnya itu di Ya. tengah jalan gitu loh. Asik sih. Makanya dia dibuat lambat itu menurut saya itu malah bagus gitu loh. Aku memang nggak suka cowok seperti ini aja. Ya. Jadi ini bukan soal apanya, ngomongin story-nya oke, tapi aku memang nggak suka tipe nggak seneng cowok yang kelemar-kelemar ya istilahnya. Sumpah aku sebel banget kalau baca komik romance cowoknya kelemar-kelemar, tapi komik Jepang cowoknya banyak kelemar-kelemar. Komik Jepang termasuk nanti kita akan nge-review hitung mundur. hitung mundur tuh cowoknya juga aku emosi bacanya. Oke, itu aja kali ya. Itu aja kali ya review kita soal I Want to Enjoy Pancreas. Komiknya cukup lama tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan bahas lagi komik-komik romancer sejenis seperti ini sama Nanas tentunya. Oke, jangan lupa juga follow medsos Ruang Ngobrol yang ada di deskripsi. Medsosnya Nanas juga, medsosku juga. Dan jangan lupa juga teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Dan tanpa bantuan teman-teman kita tidak akan bisa bertahan sampai seperti ini. Thank you. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Dah.